Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sucinta Salsabila dengan NIM 2313086 dari kelas SIB 6B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Membangun Keunggulan Operasional melalui Integrasi Manajemen Operasi, Sistem Produksi, ERP, Lean, Six Sigma, dan Manajemen Resiko Rantai Pasok. Materi ini merupakan gabungan dari 4 pertemuan yang saling berkaitan. Materi pertama, pertemuan ke-pertama. Materi kedua, pertemuan ke-4. Materi ketiga, pertemuan ke-9. Dan materi ke-4, pertemuan ke-11. Di sini menjelaskan bagaimana perusahaan dapat menciptakan operasi yang efisien sekaligus mampu menghadapi berbagai tantangan bisnis. Selanjutnya, tujuan presentasi. Yang pertama, memahami konsep dasar manajemen operasi sebagai fondasi dalam menjalankan suatu perusahaan. Yang kedua, menjelaskan sistem produksi, persediaan, dan supply chain manajemen saling berhubungan. Yang ketiga, memahami bagaimana ERP, Lean, dan Six Sigma membantu meningkatkan efisiensi dan kualitas operasional. Yang keempat, menjelaskan pentingnya manajemen resiko rantai pasok dalam menghadapi kondisi bisnis yang penuh ketidakpastian. Dan yang terakhir, menghubungkan seluruh materi menjadi satu strategi operasional yang terintegrasi, terstrategi, dan operasional yang utuh. Alur pembahasan ini terdiri dari fondasi manajemen operasi, lalu sistem produksi dan persediaan, lalu SCM dan JIT, lalu ERP, Lean, dan Six Sigma, lalu manajemen rantai pasok, integrasi materi, dan studi kasus. Fondasi manajemen operasi. Manajemen operasi adalah proses mengubah input menjadi output yang bernilai tambah melalui proses transformasi. Input yang digunakan terdiri dari material, manusia, modal, dan mesin. Input ini melalui proses transformasi menjadi output berupa barang dan jasa. Kemudian perusahaan memperoleh feedback dari pelanggan sebagai bahan evaluasi. Dalam menjalankan proses tersebut, terdapat 4 fungsi utama manajemen atau POAC. Yang pertama, planning, berarti merencanakan tujuan dan proses produksi. Yang kedua, organizing, adalah mengatur sumber daya agar bekerja secara efektif. Yang ketiga, actuating, berarti mengarahkan dan memotivasi karyawan agar proses berjalan sesuai rencana. Sedangkan controlling bertujuan mengawasi hasil kerja sehingga kualitas tetap terjaga. Manfaatnya menekan biaya, meningkatkan kualitas, memenuhi kebutuhan pelanggan. Tujuan utama manajemen operasi adalah menghasilkan produk dengan biaya yang efisien namun tetap berkualitas. Sebagai contoh, sebuah pabrik roti mengubah tepung menjadi roti yang siap dijual kepada konsumen. Sistem produksi dan persediaan. Sistem produksi menjelaskan bagaimana perusahaan menginput menjadi output. Jenis sistem produksi berbeda-beda tergantung karakteristik produknya. Ada proyek untuk pekerjaan yang bersifat unik seperti pembangunan gedung. Lalu ada batch, digunakan untuk produksi dalam kelompok seperti pembuatan roti atau pakaian. Lalu mass production, digunakan untuk produksi dalam jumlah besar seperti mobil.
Sedangkan continuous digunakan pada industri yang beroperasi tanpa henti seperti kilang minyak. Selain sistem produksi, perusahaan juga menentukan tata letak atau layout pabrik. Yang pertama ada fixed position. Untuk proyek besar, proses layout berdasarkan jenis mesin, produk layout mengikuti urutan produksi, dan warehouse layout yang difokuskan pada penyimpanan barang. Selanjutnya, perusahaan juga harus mengelola persediaan. Yang pertama, EOQ digunakan untuk menentukan jumlah pemesanan yang paling ekonomis. Selanjutnya, ROP digunakan untuk menentukan kapan harus memesan kembali. Selanjutnya, safety stock menjadi persediaan cadangan apabila terjadi keterlambatan pemasok. Sedangkan ABC analisis digunakan untuk menentukan prioritas pengendalian barang berdasarkan nilainya. Dengan pengelolaan tersebut, perusahaan dapat menjaga kelancaran produksi sekaligus mengurangi biaya. Tujuannya menjamin produksi berjalan lancar. Contohnya, perusahaan menentukan EOQ agar biaya pemesanan dan penyimpanan minimum. Selanjutnya, supply chain management dan JIT. Baik, di sini saya akan menjelaskan supply chain management atau SCM merupakan pengelolaan seluruh aliran barang mulai dari pemasok, perusahaan, distributor, hingga pelanggan. Tujuannya adalah memastikan bahan baku tersedia tepat waktu dan produk dapat diterima pelanggan dengan baik. Dalam SCM terhadap konsep just in time atau JIT. JIT berarti bahan baku datang tepat ketika akan digunakan sehingga perusahaan tidak perlu menyimpan stok dalam jumlah besar. Selain itu terdapat konsep lean manufacturing. Lean berfokus menghilangkan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah atau disebut waste. Lean memiliki beberapa komponen penting seperti 5S untuk menjaga kerapian tempat kerja, Kaizen untuk perbaikan secara terus-menerus, TPM untuk menjaga kondisi mesin, dan standard work agar proses kerja menjadi seragam. Manfaatnya persediaan rendah, produksi cepat, dan biaya turun. Contoh, Toyota menerima komponen beberapa jam sebelum proses perakitan. Selanjutnya, ERP, Lean, dan Six Sigma. ERP atau Enterprise Resource Planning mengintegrasikan seluruh data perusahaan menjadi satu sistem atau mengintegrasikan seluruh data perusahaan ke dalam satu database. Dengan ERP, bagian produksi, gudang, keuangan, pemasaran, hingga SDM dapat saling berbagi informasi secara real-time. Selanjutnya, Lean. Lean itu menghilangkan pemborosan. Maksudnya, memastikan proses kerja menjadi lebih efisien dengan menghilangkan pemborosan. Kemudian, Six Sigma. Di sini Six Sigma mengurangi variasi proses agar kualitas meningkat, yaitu dia berfokus pada peningkatan kualitas dengan mengurangi variasi proses. Six Sigma menggunakan metode DMAIC, dimulai dari define untuk menentukan masalah, lalu measure untuk mengukur kondisi saat ini, lalu analis untuk mencari akar penyebab, improve untuk melakukan perbaikan, dan control untuk mempertahankan hasil perbaikan tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ERP menyediakan data, Lean memperbaiki proses, sedangkan Six Sigma menjaga kualitas tinggi. Selanjutnya, manajemen resiko rantai pasok. Perusahaan saat ini menghadapi kondisi yang dikenal dengan istilah
VUCA atau VUCA, yaitu volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Artinya, dunia bisnis berubah dengan cepat dan penuh ketidakpastian. Risiko dapat berasal dari pemasok, proses produksi, maupun permintaan pelanggan. Salah satu fenomena yang sering terjadi adalah bullwhip effect. Bullwhip effect merupakan perubahan kecil permintaan konsumen menyebabkan lonjakan besar pada pesanan pemasok. Maksudnya itu kondisi ketika kenaikan kecil permintaan pelanggan menyebabkan lonjakan pesanan yang jauh lebih besar di tingkat pemasok sehingga terjadi kelebihan persediaan. Lalu untuk mengurangi risiko tersebut, perusahaan dapat menerapkan beberapa strategi, misalnya menggunakan lebih dari satu pemasok atau multi-supplier, menerapkan GPFR, yaitu perencanaan bersama antara perusahaan dan pemasok. Selanjutnya, menyediakan safety stock, lalu melakukan hedging terhadap risiko keuangan, serta memanfaatkan teknologi seperti ERP, AI, blockchain, dan Internet of Things atau IoT untuk meningkatkan visibilitas data. Tujuannya menjaga kelangsungan operasi perusahaan. Baik, selanjutnya integrasi seluruh materi. Di slide ini merupakan inti dari keseluruhan pembahasan. Yang pertama yaitu manajemen operasi. Ini menjadi fondasi utama. Yang kedua, mengelola persediaan dan SCM agar produksi berjalan lancar. Diperlukan pengelolaan persediaan dan SCM ini. Kemudian ERP mengintegrasikan data, yaitu dia mengintegrasikan seluruh data perusahaan, dan LEAN membuat proses menjadi lebih efisien atau menghilangkan waste. Lalu Six Sigma ini menjaga atau meningkatkan kualitas produk. Sedangkan manajemen risiko menjaga ketahanan bisnis, yaitu dengan memastikan seluruh sistem tetap berjalan walaupun menghadapi gangguan. Jadi, keunggulan operasional hanya dapat dicapai apabila seluruh konsep tersebut diterapkan secara terintegrasi. Baik, selanjutnya studi kasus. Pada studi kasus ini, saya mengambil contoh Toyota yang mengalami gangguan rantai pasok akibat kelangkaan chip semikonduktor setelah pandemi COVID-19. Jadi judul studi kasus ini, Krisis Chip Semikonduktor pada Toyota. Kelangkaan chip menyebabkan produksi kendaraan menurun dan distributor ke berbagai negara menjadi terlambat. Jika dikaitkan dengan materi, Toyota melakukan penyesuaian kapasitas produksi melalui manajemen operasi, memperkuat kerjasama dengan pemasok melalui supply chain management, serta memanfaatkan ERP untuk memantau persediaan secara real-time. Selain itu, Toyota menerapkan Lean untuk mengurangi pemborosan dan Six Sigma untuk menjaga kualitas produk tetap konsisten. Dari sisi manajemen risiko, perusahaan juga melakukan diversifikasi pemasok agar tidak bergantung pada satu sumber. Selanjutnya, analisis kasus atau analisis hasil studi kasus. Dari studi kasus tersebut, terdapat beberapa pelajaran penting. Pertama, operasi harus terintegrasi, yaitu perusahaan tidak boleh hanya mengejar efisiensi biaya. Yang kedua, supply chain tidak boleh bergantung pada satu pemasok, yaitu berarti rantai pasok harus memiliki ketahanan terhadap gangguan. Yang ketiga, ERP meningkatkan visibilitas, yaitu penggunaan teknologi seperti ERP harus meningkatkan visibilitas data. Yang keempat, LEAN
Meningkatkan efisiensi, berarti Lean membantu meningkatkan efisiensi prosesnya. Yang kelima, Six Sigma, menjaga kualitas, dia menjaga kualitas produk. Dan terakhir, manajemen risiko menjadi faktor penting agar perusahaan mampu bertahan dalam kondisi krisis. Lalu selanjutnya, rekomendasi solusi. Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa solusi yang dapat diterapkan. Perusahaan sebaiknya tidak bergantung pada satu pemasok, tetapi melakukan diversifikasi pemasok agar risiko gangguan dapat dikurangi. Selain itu, ERP perlu dimanfaatkan secara optimal untuk memantau stok dan kebutuhan produksi secara real-time. Lalu penyediaan safety stock pada komponen penting juga dapat menjaga kelancaran produk ketika terjadi keterlambatan pasokan. Perusahaan juga dapat menerapkan CPFR untuk meningkatkan koordinasi dengan pemasok, serta memanfaatkan AI dan LOT agar pemantauan rantai pasok menjadi lebih cepat dan akurat. Dengan langkah-langkah tersebut, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi sekaligus memperkuat ketahanan rantai pasok. Baik, dari sekian materi yang saya jelaskan, apakah ada pertanyaan? Saya mau tanya. Iya, Andi Azura. Pertanyaan saya, mengapa perusahaan tetap membutuhkan Lean jika sudah menggunakan ERP? Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan pertanyaan. Mengapa perusahaan tetap membutuhkan Lean jika sudah menggunakan ERP? Karena ERP berfungsi mengintegrasikan data dan informasi perusahaan, sedangkan Lean berfokus pada perbaikan proses kerja. Jadi ERP membantu mengetahui masalah, sedangkan Lean membantu menghilangkan penyebab pemborosan. Baik, apakah sudah jelas jawabannya? Oke, sudah jelas. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya ingin bertanya, pertanyaannya, mengapa just-in-time masih memerlukan safety stock? Baik, saya akan menjawab pertanyaan. Just-in-time masih memerlukan safety stock karena walaupun just-in-time bertujuan meminimalkan persediaan, perusahaan tetap membutuhkan safety stock untuk mengantisipasi risiko seperti keterlambatan pemasok, bencana alam, atau lonjakan permintaan. Dengan demikian, proses produksi tetap dapat berjalan. Apakah sudah jelas? Ya, baik, itu udah jelas. Makasih atas penjelasannya. Baik. Baik, dari sekian kesimpulan dari seluruh pembahasan dapat disimpulkan bahwa manajemen operasi merupakan fondasi utama dalam menciptakan nilai bagi pelanggan. Lalu sistem produksi, persediaan, dan SCM, manajemen atau supply chain management, memastikan proses bisnis berjalan dengan efektif. Lalu ERP menyediakan data yang terintegrasi, Lean menghilangkan pemborosan, Six Sigma menjaga kualitas produk, sedangkan manajemen risiko membantu perusahaan menghadapi berbagai ketidakpastian. Dengan menerapkan keseluruhan proses tersebut secara terpadu, perusahaan akan memiliki keunggulan operasional sekaligus mampu bersaing secara berkelanjutan. Berikut adalah referensi yang saya pakai. Baik,
Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya integrasi manajemen operasi dalam membangun perusahaan yang efisien, berkualitas, dan tangguh menghadapi perubahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.